Welcome to Mobil Talk. Ngobrol perihal ilmu komunikasi. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang ilmu komunikasi ya guys. Nah, sebelum kita ngebahas tentang ilmu komunikasi nih, kita perkenalan dulu kali ya biar teman-teman yang nonton juga tahu ada siapa aja di sini. Silahkan perkenalan. Ya, nama saya Ardi Bahar. Nama saya Raffi Genta Saputra. Nama saya Bayu Patria Wijaksono. Nama saya Muhammad Hojan Kurniawan. Saya Siti Diva Umaira. Saya Rizky Septiani. Nah, tadi kan udah pada kenalan nih yang di sini. Nah, di sini juga belum kenalan nih. Perkenalkan, nama saya Ajat Nafsia. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang ilmu komunikasi. Nah, sebelum ngebahas tentang ilmu komunikasi lebih dalam, apa sih sebenarnya komunikasi itu? Ada yang tahu nggak? Kan pasti udah pada tahu kan? Soalnya kalian dari jurusan ilmu komunikasi kan. Nah, menurut saya sih ya, komunikasi itu seperti proses penyampaian suatu ide atau informasi yang dilakukan oleh komunikan dan komunikator. Nah, kan udah pada tahu dong apa komunikator itu. Kita bakal ngebahas tentang model komunikasi menurut Melvin Depleur. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang pengertian apa sih dari model Melvin Depleur itu. Jadi pengertian ilmu komunikasi menurut Melvin Depleur itu yaitu kaitan komunikasi massa dengan makna dari pesan yang diterima atau diciptakan. Komunikasi pesan diubah menjadi pesan yang kemudian diubah oleh transmisi menjadi sebuah informasi dan disalurkan melalui sebuah saluran atau media. Oh, berarti jadi pengertian dari model Melvin Depleur tuh suatu informasi yang disampaikan melalui media saluran, media massa gitu, dan satu arah ya kan? Iya. Iya. Linier. Nah, kan udah tuh ya komunikasi pengertiannya apa, maksudnya model Melvin Depleur gitu kan. Nah, udah pengertiannya, kita bakal ngebahas tentang komponen. Apa sih komponen dari Melvin Depleur? Jadi di sini komponen dari model komunikasi model Melvin Depleur itu yang pertama itu ada source. Source di sini itu adalah sumber dari yang mau dibicarakan. Yang kedua itu ada receiver atau penerima pesan. Yang ketiga itu ada noise atau hambatan. Di dalam komunikasi itu pasti banyak hambatannya. Yang keempat itu ada destination atau yang ditujunya itu untuk siapa. Selanjutnya itu ada channel ya. Channel itu ya misalkan perangkat media yang digunakan untuk berbicara kepada komunikan. Selanjutnya itu ada feedback atau umpan balik di dalam pembahasannya itu. Cukup segitu aja. Segitu aja sih. Jadi ada feedback, ada channel. Channel itu kan media massa yang tadi pengertian tadi itu kan. Nah, selanjutnya dari komponen kan udah nih, pasti di dalam suatu model komunikasi kan ada contoh pengaplikasiannya kan. Iya. Nah, apa sih contoh pengaplikasiannya dari Melvin Depleur? Jadi contoh yang di kehidupan sehari-hari yang bisa pakai model komunikasi Melvin ini nih, seperti kayak ada seseorang yang melakukan siaran langsung gitu ya di aplikasi Instagram atau aplikasi lain gitu kan. Iya. Nah, si yang melakukan siaran langsung ini sebagai source-nya, sebagai sumber penyampai informasi, entah itu dia menyampaikan informasi berupa apa ya, penawaran produk atau lain-lain kan, bisa gitu. Terus kemudian adanya sinyal yang dilakukan oleh si source-nya ini untuk melakukan siaran langsung tersebut kan. Terus kemudian tuh disampaikan dari source itu ke receiver, yaitu si penerima pesannya ini, penonton siaran langsungnya, ya. Terus kemudian pastinya ada hambatan dong, nggak mungkin ya, noise. Itu hambatannya sih biasanya kayak berupa mungkin jaringan si source-nya atau jaringan bisa si penontonnya. Iya. Iya. Kemudian pastinya ada umpan balik ada feedback dari si penonton. Itu berupa bisa berkomentar di siaran langsung itu kan. Oh, jadi contoh pengaplikasiannya contohnya itu
sering kita lakuin lah, yaitu live Instagram. Nah, pasti di dalam model komunikasi menurut Melvin Deplore nih kan ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kekurangannya apa aja sih kalau boleh tahu? Kekurangannya itu ada 3. Yang pertama itu individu penerima pesan menjadi kesulitan dengan pilihannya itu sendiri. Terus yang kedua itu seseorang individu bisa menjadi cenderung mengalami kebingungan karena tidak yakin terhadap persepsinya ya. 3 itu individu bisa saja kehilangan cara dalam menggunakan fungsi komunikasi ekspresif yang dimilikinya. Oh, jadi yang terima pesan nih bingung dengan pilihan gitu Pilihannya kan, itu soalnya sendiri. banyak kan media massa, apalagi media massa tuh luas kan. Kan kekurangannya Kekurangannya. tadi sudah. Pasti ada pasti ada kelebihan. kelebihannya kan, pasti. Nah, kelebihannya tuh apa ya sih? Kalau kelebihan dari ilmu komunikasi Melvin Deplore ini banyak, ada 4. Yang pertama itu dalam penyampaian informasi, search tidak perlu mengulang informasi sehingga informasi menyebar secara merata kepada receiver atau penerima. Yang kedua, cukup dengan satu search saja, informasi sudah dapat tersampaikan secara luas dan merata. Dan ketiga, efektif mengubah persepsi seseorang. Jadi Yang keempat. keempat. Oh, masih ada. Masih ada. Iya. Masih masalah lagi ternyata ya. Mengubah mindset masyarakat yang awalnya percaya atas dengan mitos atau keyakinan yang belum jelas menjadi keyakinan yang berdasarkan fakta. Itu adalah kelebihan dari Melvin Deplore, ilmu komunikasi Melvin Deplore. Jadi kayak kelebihannya itu bisa mengubah persepsi Persepsi seseorang gitu ya. Bisa mengubah keyakinan seseorang. Jadi asumsinya ya kan tadi udah kelebihan, kekurangan, sekarang tinggal asumsinya. Nah, asumsinya nih di sini itu dia tuh sangat efektif banget buat ngasih informasi lewat sinyal seperti Media massa. TV, radio Iya, ya yang media massa yang banyak didengar orang itu. Nah, tapi kekurangannya itu cuman bisa ngasih informasi aja gitu, nggak bisa nerima Enggak secara responnya, langsung gitu iya, ya. secara Feedbacknya, langsung feedbacknya. gitu. Feedbacknya Jadi tidak cuman secara langsung. ya kita cuman kayak menyiarkan aja gitu, nggak bisa nerima itu baliknya. Feedback Jadi kayak gitu baliknya. aja ya. Linier kan namanya gitu. Linier. Komunikasi seseorang. Ya jadi gitu aja sih asumsinya. Jadi asumsi menurut Bahar seperti itu. Iya. Nah, dari penyampaian teman-teman yang tadi udah pengertian, komponen, terus klasifikasian, kekurangan kelebihan. Nah, cukup mungkin ya segitu aja pembahasan kita kali ini. Nah, Tentang model komunikasi menurut Melvin Deplore, nah di sini ada kesimpulan dari penyampaian kita, yaitu model komunikasi Melvin Deplore ini lebih menyiarkan ke perangkat media massa dan hanya satu arah saja. Sekian dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah. Bye. Jangan lupa dong guys di komen, like, Subscribe. di share juga. Share aja, ya. Biar makin banyak yang nonton lah ya. Iya. Ke grup keluarga. Oke.